Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Morola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin ramai. Dan di video kali ini semakin heboh. Ratusan guru besar turun gunung seruduk MK untuk mengajukan amicus curiae atau bisa disebut juga sahabat pengadilan untuk membantu MK di dalam sidang sengketa Pilpres. Sementara itu kesaksian salah satu umat Kristiani tentang bagaimana pihak sebelah menfitnah, mengintervensi serta menjatuhkan Anies Baswedan hingga berbagai macam cara. Hingga ada pabrik pembuat fitnah kepada Anies Baswedan yang beredar di grup-grup WhatsApp katanya. Wow, sampai ada pabrik pembuat fitnah kepada Pak Anies guys. Ini gila, ini asli gila banget. Nah, penasaran seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Memang di grup-grup WA, di grup-grup medsos kami umat Nasrani, itu seakan-akan memang ada pabrik pembuat fitnah, pembuat hoax tentang Anies Baswedan. Wow, ada pabrik itu fakta. Ini kan tadi kesaksian Kakak Fritz. Saya sendiri mengalami seperti itu, dan itu yang membuat saya jadi pendukung Pak Anies. Karena saya kenal Pak Anies dan saya tahu semua berita itu bohong semua. Iya. Tetapi itu yang terus diproduksi, itu terus yang dikonsumsi, sehingga muncul kebencian. Kebencian termasuk saya. Iya. Dari umat Kristiani khususnya, ya karena kebetulan grup-grup saya kan grup saya Katolik kan gitu, grupnya grup Kristiani ya. Iya. Muncul kebencian. Kalau nggak kebencian, ketakutan. Karena ada ini kan ditakut-takuti nanti kalau Anies Baswedan jadi presiden, Indonesia akan menjadi Suriah. Waduh, kalau Pak Anies presiden Indonesia di Suriah. 300 guru besar, lembaga dan masyarakat sipil itu mengirimkan opini yang liar amicus curiae banget ya. atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Ya. Dokumen amicus curiae berisi hasil kajian serta pandangan ilmiah mengenai putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dokumen kajian ilmiah ini diberikan kepada 8 hakim konstitusi kecuali paman Gibran, Anwar Usman. Kenapa kami harus bersikap? Karena kami punya academic freedom, Iya. kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Artinya ada kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan. Iya. Karena tentu kita tahu semua bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Jadi melihat perkara secara holistik, melihat segala proses, karena hasil itu tergantung pada prosesnya, gitu ya. Mantap. Guys, jadi Amicus amicus curiae itu merupakan adalah pihak yang merasa sahabat pengadilan berkepentingan ya. terhadap sebuah perkara, sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau memaksa hakim. Ya, mantap. Dari tim liputan iNews melaporkan. THN ini meminta pemilu ulang dengan Gibran di diskualifikasi. Apakah mungkin itu? Jadi pelanggaran konstitusi, kalau MK menemukan pelanggaran konstitusi atau konstitusi intolerable pelanggaran. Itu dalam hal ini pelanggaran konstitusi yang dimaksud THN Timnas Amin itu pada bagian yang mana? Ada banyak. Ini menarik. Di-spill lah, Prof. Jadi lolosnya Gibran berkaitan dengan skenario jangka panjang untuk memperpanjang kekuasaan. Iya. Gimana caranya lolos di KPU? PKPU itu baru dirubah pada 3 November. Tapi verifikasi itu 25 Oktober. Sudah selesai urusannya semua dan sudah diterima pendaftarannya. Baru diverifikasi. Nah, dalam negara hukum, apalagi urusan pemilu yang luar biasa, urusan prosedur, urusan yang sangat penting, sangat penting. Dan ini Iya. ditabrak begitu saja untuk kepentingan Gibran. Dan itu kepentingan juga Kesalahan-kesalahan prosedur ataupun etik itu bisa
kemudian dipakai sebagai alat bukti dan membuktikan di MK. Pintu masuk pertama yang dipakai untuk memenangkan pertarungan lolos dulu itu. Setelah lolos itu berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam rangka. Iya. Akan dibiarkan, akan dilakukan seterusnya nanti pada masa-masa yang akan datang. Dan ini membahayakan. Kalau saya tidak boleh dibiarkan ini karena akan terulang pada tahun 2029. Iya. Kalau kita tidak melantik Prabowo dan Gibran pada bulan Oktober, itu mengganggu agenda ketatanegaraan. Nah, waktu kita merencanakan pemilu dan pilpres, kita kan merencanakan 2 putaran. Iya. Jadi tidak ada yang terganggu. Iya. Kalau dibikin 2 putaran, ya, atau pemutar suara ulang, kita akan tetap bisa melantik pada bulan Oktober. Betul. Jadi menurut saya ini alasan yang dicari-cari, alasan yang mengada-ada. Karena Jadi mereka saya menolak takut alasan. gitu. Tapi banyak alasan lain yang saya bisa kumpulkan, tapi kita ingin buka dulu. Ya. Iya. Bagi seorang intelektual, kata receh itu adalah kata yang sebetulnya perlu kita maknai karena itu adalah kata yang benar-benar dalam artinya begitu ya. Tapi halus, Ya, halus tapi dalam. kasarnya itu sampah. Ya. Nah, saya sebut receh. Iya. Tapi Iya, Pak. beberapa jam kemudian Anda juga nge-tweet lagi. Ya. Dan Anda mengatakan dalam debat itu Anda mengatakan Indonesia kolam susu. Iya. Ya, kemudian misalnya tanam singkong tubuhnya adalah Iya. jagung. Iya. Tanam singkong Dulu kan Iya, ada benar. waktu kita muda ada lagu kolam Kus Plus. susunya Kus Plus kan. Kus Plus, Kita ya. tongkat kayu aja jadi tanaman. Jadi Nah, yang tanaman. ini lebih hebat lagi. Lebih Tanam hebat. singkong yang keluar Jagung. jagung. Ini taman singkong keluar jagung sudah dibuka. Itu pakai polybag. Lalu disuruh potret sama wartawan gitu. Kita udah tahu semua itu karena saya Menko Polhukam. Dapat laporan seperti itu. Iya. Dan Greenpeace juga sebelumnya juga membuka. Udah. Ini lembaga internasional. Ya itulah. Itu Bangsa salah satu Greenpeace. kelebihan food Iya, dunia estate, internasional guys. itu kan ya. bicara dengan Ya, Pak dan- itu begitu. Ya udah kamu umumkan aja saya bilang. Tapi saya tahu catatannya di mana fotonya kan. Oh, Mbak hebat ya. Buah semangka berdaun sirih. Wah, itu kan tidak hebat. Iya. Nanam singkong tumbuh Tumbuh jagung. jagung. Ya, Iya. Nah, Hanya Indonesia yang Hanya bisa. Indonesia, Ya, benar. Hanya Indonesia yang Ya. punya akal begitu. Iya. Bukan bisa. Ya. Punya akal. ya. Dalam ilmu persilangan tanaman juga Indonesia paling hebat. Paling hebat. Bagaimana bisa menyilangkan antara pohon ketela dengan kelapa? Nah, Tidak pernah ada Gimana terjadi itu? di masa lain. iya. Ya, Bapak belum pernah lihat ketela dengan kelapa. Belum. Gimana itu ciri? Jadinya getuk, Pak. Oh, Iya betul. singkong digodok campur kelapa jadi getuk ya. Jadi getuk. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mantap, luar biasa ya. Jadi itulah guys ya. Ini sudah ratusan guru besar seluruh MK untuk mengajukan amicus curiae. Itu artinya sahabat pengadilan untuk maksudnya itu untuk membantu pihak MK untuk membongkar semua kecurangan-kecurangan Pilpres 2024 ini. Oke guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.